Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum soli-solihannya Ustazah. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran keempat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma, warzuqani fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita belajar, Ustazah tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada anak-anakku sekalian kebiasaan baik yang harus kita istiqomahkan. Yang pertama, apakah anak-anak sudah sholat 5 waktu? Sudah? Alhamdulillah, kalau sudah bisa menjaga sholat 5 waktu, ditambah kualitas sholatnya ya, yakni dengan jalan berjamaah dan pinter, sholatnya tepat waktu. Oke, yang kedua, apakah anak-anak sudah sholat duha? Sudah? Alhamdulillah. Yang ketiga, apakah anak-anak sudah ngaji atau murojaah? Oke, yang ngaji di TPQ pagi pasti sudah ya. Yang ngaji di TPQ sore, nggak apa-apa. Seharusnya kita bisa menyiapkan waktu, ya kan? Setelah sholat subuh untuk ngaji dan murojaah di rumah. Jadi sebelum masuk TPQ pagi maupun TPQ sore kita bisa istiqomahkan ngajinya setiap pagi. Yang terakhir, apakah anak-anak sudah menjaga kebersihan dan kesehatan? Sudah? Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Oke. Sebelum kita belajar perkembangbiakan hewan secara vegetatif, Ustazah ingin mengulas terlebih dahulu materi sebelumnya, yakni perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara kawin. Pintar. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi 3. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Yang kedua, vivipar, melahirkan. Yang ketiga, ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Oke. Nah, karena kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif, ternyata hewan juga berkembang biak nih secara vegetatif. Apakah perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu? Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah proses perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan atau tidak terjadinya pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Jadi intinya untuk perkembangbiakan secara vegetatif tidak ada perkawinan dan tidak ada proses pembuahan. Pinter. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif alami dibedakan menjadi 3. Yang pertama, membelah diri. Yang kedua, bertunas. Yang ketiga, fragmentasi. Kita bahas satu-satu ya. Membelah diri. Membelah diri adalah cara perkembangbiakan hewan dengan jalan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian atau lebih secara langsung yang dilakukan oleh hewan bersel satu atau disebut juga sebagai mikroskopis. Kenapa sih kok hewannya disebut mikroskopis? Karena hewannya ini ukurannya sangat kecil dan tidak bisa dilihat kecuali dengan bantuan alat yang disebut mikroskop. Nah, contohnya apa nih hewan yang berkembang biak dengan membelah diri? Contohnya yang pertama adalah amubah. Perhatikan perkembangbiakan amubah. Ya, amubah ini biasanya tumbuh, ya kan? Atau hidup, makan hidup di dalam laut dan juga bisa hidup di daratan. Amubah ini caranya membelah diri di dalam satu individunya atau satu induk amubah ini dia memiliki intisel. Intiselnya ini akan membelah diri menjadi 2. Dan kemudian dari intisel yang sudah menjadi 2 tadi, dia juga akan membelah diri lagi menjadi 4 menjadi 8 dan seterusnya. Dan yang kedua ada juga hewan yang membelah diri yakni protozoa atau biasa kita kenal itu sebagai alga hijau. Bisa kita temukan di danau, di laut. Jadi kalau air lautnya itu hijau-hijau, itu berarti tandanya ada protozoanya. Loh Ustazah, kok
hijau, protozoa memiliki klorofil. Iya, protozoa memiliki klorofil. Dan protozoa ini adalah hewan yang juga bisa berfotosintesis. Oke, yang ketiga yakni paramecium. Nah, paramecium sedikit berbeda dengan amoeba karena kalau paramecium itu di dalam satu tubuhnya itu memiliki 2 inti sel. Nah, dari 2 inti sel ini, inti selnya itu akan membelah diri, ya kan, menjadi 2, kemudian membelah diri lagi menjadi 4 dan seterusnya. Dan ada juga virus. Contoh yang membelah diri adalah virus. Virus apa ini sayang? Pintar sekali, virus corona. Ya, corona dapat berkembang biak dengan cara membelah diri atau mereplika dirinya. Dia menjadikan dirinya itu menjadi banyak, ya kan, dan sangat cepat. Dan luar biasanya, ya kan, virus ini itu mampu bermutasi, bermutan itu menjadi lebih kuat gitu loh. Makanya orang yang kena corona, ya kan, atau kena virus ini semakin lama tubuhnya akan semakin lemah, dan apabila mereka punya penyakit bawaan, penyakitnya itu akan lebih mengganas dengan adanya virus ini dan membuat hidup mereka itu terancam seperti itu. Yang kedua adalah bertunas. Bertunas adalah cara perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan membentuk tunas pada tubuhnya. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan bertunas yakni hidra dan porifera, serta ada lagi yakni Celoterata. Semua adalah hewan mikroskopis ya, hewan yang sangat kecil. Yang ketiga yakni dengan cara fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri atau pemutusan bagian tubuhnya. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan secara fragmentasi. Yang pertama yakni cacing planaria atau biasa kita sebut cacing pipih. Jadi kalau makan makanannya itu tidak sehat, ya kan, itu biasanya di dalamnya ada cacing pipih, dan kalau terkonsumsi di dalam tubuh kita, cacing pipih tersebut akan mampu melakukan fragmentasi sehingga dia memotong tubuhnya, dan dari potongan tubuhnya itu akan membentuk individu baru. Wah, luar biasa ya. Makanya kalau makan harus yang sehat, yang halal dan yang thayyib, ya kan. Dan ada juga hewan yang dapat berkembang biak dengan fragmentasi ini adalah cacing pita. Cacing pita ini sesungguhnya itu berasal dari daging babi karena itu terkandung di dalam tubuhnya babi. Makanya kenapa Allah Allah melarang kita untuk memakan babi, karena di dalam tubuh babi itu terdapat cacing pitanya, dan cacing pita tersebut jika kita konsumsi maka cacing pita tersebut akan tumbuh di dalam tubuh kita dan melakukan fragmentasi, berkembang menjadi banyak, dan akhirnya tubuh kita tidak sehat. Oke, itulah yang Ustazah dapat sampaikan untuk hari ini tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif, ya kan. Semoga anak-anakku dapat memahaminya, dan untuk lebih jelasnya lagi kalian bisa membaca banyak sekali referensi mulai dari Google ataupun buku-buku, ya kan, yang kalian punya seperti itu. Dan bisa juga untuk mengetahui apakah kita sudah paham atau enggak, silakan dikerjakan tugasnya ya sayang ya. Oke, mungkin sekian dulu dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Apabila ada kebaikan, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.